Raman dan Ruhi melihat foto Aditya di laptop dan mereka membicarakannya. Ishita lalu meminta Ruhi untuk segera tidur. Ruhi menjawab 5 menit lagi dan meminta Ishita mendekatinya. Raman lalu menceritakan tentang Rinki pada Ruhi, mereka lalu bercanda. Ruhi mengelus pipi ayahnya dan kemudian meminta Ishita untuk mengelusnya. Ishita kemudian membawa Ruhi untuk gosok gigi. Raman berkata bahwa Ishita pasti akan menjaga dan menyayangi Aditya seperti dia menyayangi Ruhi. Raman berkata harus mendapatkan Aditya dengan cara apapun. Sagun berbicara dengan pengacaranya tentang kasus hak asuh Aditya. Aditya yang akan berangkat ke sekolah mendengarnya dan bertanya. Tapi Sagun tidak memberitahu Aditya dan memintanya segera pergi ke sekolah. Pengacara bertanya apakah Aditya tidak mengetahui kasusnya. Sagun menjawab tidak dan berkata bahwa Aditya akan selalu bersamanya. Sagun lalu mendapat telepon dan berkata pada sang pengacara bahwa dia akan pergi menemui Raman. Bala mengantar Fandu ke kelas senam kehamilan dan Sarika bergabung bersama mereka. Sementara Mihir dan Rinki berada di suatu tempat dan sedang berbicara. Mihir meminta Rinki fokus pada pendidikannya, dia lalu melihat Mihika. Mihika menyapa mereka dan mengucapkan selamat atas pernikahan. Mihir sedikit menyindirnya dan kemudian Mihika beranjak pergi. Rinki lalu membicarakan Mihika pada Mihir, kemudian Mihir berkata akan mengantar Rinki ke kampus. Fandu melihat Sarika dan berbicara dengannya. Fandu mengatakan jika dirinya adalah kakak Ishita. Fandu menceritakan tentang kebaikan Romi dan keluarganya. Fandu meminta Sarika memikirkan masa depan anaknya dan berpikir dengan baik lalu membuat pilihan yang sesuai. Sarika berkata bahwa dirinya tidak membutuhkan ceramahnya dan tidak tertarik dengan Ishita. Sarika kemudian beranjak pergi. Fandu berharap keadaan ini akan menemukan jalan keluar. Madavi dan Fandu berada di rumah Toshi. Toshi memanjakan Fandu dengan makanannya. Mereka lalu membicarakan Mihir dan Rinki. Toshi kemudian berkata bahwa dirinya mengkhawatirkan Romi. Madavi dan Fandu menenangkan dan menghibur Toshi. Toshi menangis dan beranjak pergi. Sagun menemui Raman dan Raman memberinya selembar kertas dan itu adalah surat berharga. Raman bersedia memberikan 4 lakes setiap bulan pada Sagun. Raman berkata Aditya akan ikut bersamanya. Sagun pun terkejut dan berkata bahwa dia ingin berbicara dulu dengan pengacaranya. Sagun kemudian beranjak pergi. Raman berkata pada pengacaranya bahwa Sagun pasti akan melakukan rencana yang lain lagi. Sagun mengingat ucapan Raman dan berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Raman merebut Aditya. Dia lalu menerima telepon dari pengacaranya yang mengatakan jika dokumen-dokumen itu sudah benar. Sagun menyuruhnya membuang semua dokumen tersebut. Sagun lalu melempar ponselnya dengan kesal sambil berkata bahwa dia akan menghancurkan Raman Bala. Pagi harinya Ishita memberikan kopi pada ayah mertuanya. Aditya lalu menelpon dan Ishita yang menerimanya. Aditya menyapanya. Ishita senang mendengar suara Aditya. Semua keluarga berkumpul mendengar nama Aditya. Ishita lalu memberikan telepon pada ayah mertuanya. Aditya lantas menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Tuan Bala merasa senang dan menekan tombol pengeras suara. Dia meminta Aditya menyanyi lagi. Sagun berdiri di belakang Aditya dan terkejut. Ishita dan yang lain pun baru teringat hari ultah Tuan Bala setelah Aditya menyanyi. Toshi lalu bertanya pada Aditya bagaimana dia bisa tahu. Aditya berkata melihat tanggal ultah kakeknya di paspornya. Mereka pun memberkati Aditya dan Aditya berkata akan pergi ke sekolah. Ruhi muncul dan membawakan kartu ucapan selamat ultah untuk kakeknya. Dia mengatakan jika Aditya yang memberitahunya dan menyuruhnya memberikan kejutan. Raman lalu mengambil berkat ayahnya dan memeluknya. Raman kemudian bergumam bahwa Aditya akan bersamanya selamanya jika semuanya berjalan dengan baik. Ishita melihat Raman yang sedang bersiap-siap. Dia berpikir Raman akan merencanakan sesuatu yang spesial untuk ulang tahun ayahnya. Mereka saling berbicara dengan pikiran masing-masing dan tidak ada yang mengalah untuk mulai berbicara. Ishita pun mempunyai ide. Dia mulai menulis catatan dan diberikan pada Raman. Raman pun membalasnya. Mereka berdua lalu saling berbalas melalui catatan. Raman pun tidak tahan dan kemudian berbicara langsung dengan Ishita mengenai rencana ultah ayahnya. Mereka berdebat dan Raman memegang tangan Ishita. Ishita pun berlari tapi Raman tetap memeganginya. Ishita pun jatuh dan menimpa Raman.
Tapi Raman mendapat panggilan di telepon yang mengatakan jika Sagun telah setuju. Raman lalu menyuruh Ishita untuk merencanakan pesta yang besar. Raman berkata akan memberikan hadiah yang sangat bagus. Sagun menemui Raman dan berkata bahwa dia telah menandatanganinya. Mereka lalu saling mencemooh. Raman lalu meminta Abhishek memeriksa dokumennya dan setelah itu Raman menandatanganinya. Raman memberikan dokumen itu pada Sagun dan berkata bahwa Aditya harus bersamanya dalam 24 jam. Sagun kemudian beranjak pergi. Raman pun berpikir bahwa Aditya akan bersama keluarganya. Keluarga Bala menyiapkan pesta. Ishita menunjukkan hadiah kemeja untuk ayah mertuanya pada Toshi dan Toshi menyukainya. Simi berkata akan memberikan parfum favorit ayahnya. Madavi datang dan memuji dekorasinya. Rinki dan Mihir juga kemudian datang dan memeluk mereka. Mir juga kemudian datang dan mengucap selamat pada Tuan Bala. Ruhi memberikan hadiah mug bertuliskan kakek terbaik untuk Tuan Bala. Sravan juga memberikan hadiah. Toshi meminta Ishita menelpon Raman. Raman kemudian datang dan Ishita menanyakan hadiahnya. Raman menggodanya dan kemudian berkata akan memberikannya. Mereka semua bertepuk tangan dan menyanyikan lagu ulang tahun. Tuan Bala lalu memotong kue. Raman kemudian berkata bahwa dia memberikan hadiah terbaiknya yakni Sagun telah memberikan hak asuh Aditya padanya. Raman berkata sekarang Aditya akan bersama mereka selamanya. Mereka semua pun tersenyum. Mereka memberkati Raman dan memeluknya. Ishita merasa Raman menyembunyikan sesuatu karena Sagun tidak akan semudah itu memberikan hak asuh anaknya. Raman meminta Ishita tidak berpikiran negatif. Raman kemudian beranjak pergi. Ishita berharap ini semua bukan permainan Sagun. Toshi meminta Pami datang tepat waktu saat perayaan Holi. Tuan Bala berkata akan pergi melihat persiapan. Raman berkata telah memanggil Rinki dan Mihir. Toshi menanyakan tentang Aditya dan Raman berkata bahwa Sagun akan membawanya besok. Toshi pun merasa senang. Raman lalu menanyakan Ishita. Toshi mengatakan jika Ishita sedang mempersiapkan kamar untuk Aditya. Ruhi sedang berbicara dengan Ishita. Raman kemudian datang. Ruhi mengatakan bahwa ibu Ishi telah membuat kamar baru untuk Aditya. Ruhi kemudian bergegas keluar. Ishita kemudian membahas tentang Aditya pada Raman. Raman memintanya untuk tidak memulai pertengkaran. Raman lalu beranjak pergi. Ishita merasa ada sesuatu yang salah dan Ishita pun kemudian berniat mencari tahu apa yang terjadi. Ishita menelpon Abhishek dan asistennya yang menjawab. Ishita menanyakan tentang kertas kerja Raman untuk Aditya. Asisten Abhishek berkata maaf karena tidak bisa mengatakan apapun dan dia mengakhiri panggilan. Perayaan Holi dimulai, seorang lelaki mendatangi Raman dan menanyakan uang sewa apartemen yang tertunda. Raman berkata akan membayar dengan rekening pribadinya. Raman lalu mengucap selamat hari Holi pada lelaki tersebut. Raman menelpon Nakul dan bertanya tentang pengajuan pinjamannya dan Ishita mendengarkan pembicaraan Raman ini. Raman lalu berbalik dan terkejut melihat Ishita. Ishita berkata jika Toshi memanggilnya untuk melakukan puja. Semua orang sedang menari dan Raman ingin memberikan tika pada Ishita tapi Ishita terlihat sibuk. Sementara itu tanpa sengaja sari Ishita tertumpahi oleh air minum. Ishita kemudian pergi ke kamar untuk mengganti sarenya. Tanpa sengaja dia menjatuhkan file milik Raman. Dia mengungutnya dan melihat dokumen hak asuh Aditya. Raman datang dan mengambilnya sebelum Ishita sempat membacanya. Raman berkata jika itu kertas kerjanya. Ishita berkata bahwa itu dokumen Aditya. Raman memintanya untuk tidak memata-matainya. Raman berkata akan memberitahukannya bila ada sesuatu yang penting. Ishita pun pergi dengan kesal. Raman pun berujar jika Ishita tahu dirinya memberi 4 lake setiap bulan pada Sagun untuk hak asuh Aditya, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ishita. Sagun sedang menata baju-baju ke dalam koper. Aditya memintanya untuk ikut bersamanya dan Sagun menolak dan memberi penjelasan jika ini hanya terjadi dalam beberapa hari saja. Sagun lalu meminta Aditya untuk beristirahat. Pagi harinya Ishita mengucapkan selamat hari Holi pada ayah mertuanya, begitu juga dengan keluarga Bala yang lain. Ruhi kemudian datang dan meminta Ishita ikut bersamanya untuk bermain Holi. Ruhi menanyakan keberadaan Aditya dan Toshi berkata bahwa dia akan segera datang. Rinki dan Mihir kemudian datang. Raman memberikan hadiah untuk Mihir lalu Mihir saling mewarnai dengan Raman. Di pelataran parkir semua warga merayakan Holi.
Ishita hadir dan Raman memandangnya. Beberapa wanita hendak mewarnai Ishita tapi Ishita menolak. Ruhi dan Simi datang hendak mewarnai tapi Ishita menolak. Raman kemudian muncul dari belakang dan langsung mewarnai pipi Ishita. Ishita lalu membalasnya. Raman pun kemudian menggendong Ishita dan memasukkannya ke bak yang penuh air berwarna dan mengguyurnya. Ishita marah dan bergegas pergi. Raman hanya tersenyum. Mihika di rumahnya sedang melihat rekaman video Holi tahun lalu dan menangis. Fandu kemudian datang menemuinya. Mihika merasa senang dan mereka pun mengobrol. Fandu kemudian memberi hadiah Mihika dan mewarnainya sambil mengucap selamat hari Holi dengan haru. Ishita pergi ke kamar mandi sambil mengomel. Dia menghidupkan air tapi tidak menyala. Raman kemudian memeluknya dari belakang. Ishita berontak tapi Raman semakin memeluknya dengan erat. Ishita kemudian membalikkan badan. Raman menatapnya dengan penuh arti sambil berjanji bahwa dia akan membawa hubungan mereka ke depan setelah masalah Aditya terselesaikan. Raman kemudian menghidupkan shower dan mereka berdiri berdua di bawahnya dengan mesra, lalu Raman mendekat dan memeluk Ishita. Mereka menikmati keromantisan dan kemesraan mereka, lalu Raman menggendong Ishita ke kamar. Raman meletakkan Ishita di atas tempat tidur dan mulai menyentuh wajahnya. Raman kemudian mencium Ishita. Mereka berdua semakin mesra dan tiba-tiba Ruhi menggedor-gedor pintu memanggilnya. Mereka berdua tersenyum dan langsung bangun. Ishita berteriak pada Ruhi bahwa dia akan segera datang. Raman menghentikan Ishita. Ishita memeluknya sambil tersenyum kemudian bergegas pergi. Raman bergumam bahwa dia akan mendapatkan semuanya hari ini. Aditya akan datang padanya dan hubungannya dengan Ishita akan memasuki babak baru.